Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran 1, tema 8, subtema 3 untuk kelas 4 SD. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang gaya itu? Betul sekali, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menggerakkan suatu benda. Nah, di sini apakah kalian tahu bahwa gaya dapat mempengaruhi suatu benda? Oke, gaya dapat mempengaruhi gerakan suatu benda. Yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika kursi di depan kita geser, maka dia akan berubah posisi. Yang kedua ada benda bergerak menjadi diam, seperti halnya ban mobil yang melaju kencang dan direm, maka ban tersebut akan berhenti. Dan yang ketiga ada gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya seperti pengrajin gabah, dia membuat tanah liat menjadi suatu kerajinan. Contohnya seperti vas bunga, pot bunga, dan lain-lain. Yang keempat adalah gaya dapat merubah arah benda. Contohnya misalkan di depan kita ada bola, lalu kita tendang, maka bola tersebut akan berubah arah. Yang terakhir ada gaya dapat merubah kecepatan benda. Contohnya ketika kita menaiki sepeda dan kita kayuh secara cepat, maka sepeda tersebut akan melaju lebih kencang. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu, karena setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar ingin cepat menjadi orang yang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa tidak akan cepat menjadi kaya karena begitu. Lalu petani memaksa angsanya untuk mengeluarkan telur emas lebih dari satu, dan benar saja angsa tersebut mengeluarkan 2 telur setiap harinya. Namun, petani tersebut masih merasa belum puas dan ia ingin menyembelih angsa tersebut supaya mendapat telur emas lebih banyak lagi. Dan ternyata, tidak berpikir panjang, si petani tersebut langsung menyembelih angsa tersebut di belakang rumahnya. Petani tersebut sangat terkejut ketika tidak menemukan sebutir telur emas di tubuh angsa. Yang ditemukan hanyalah daging angsa biasa, bukan daging angsa emas. Sang petani pun langsung menyesali keputusannya menyembelih angsa. Seandainya saja ia bisa bersabar dan tidak serakah, ia pasti memiliki angsa istimewa yang mengeluarkan telur emas untuk setiap hari. Oke, setelah kita membaca cerita tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang petani itu memiliki sikap yang gegabah dan serakah karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh serakah dan gegabah, dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini supaya kita hidup bahagia, tidak seperti petani tersebut yang hidupnya sengsara karena dia serakah dan gegabah. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman, dan sampai jumpa kembali.